Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Di sebuah sudut kampung yang tak begitu ramai, berdirilah sebuah warung kopi kecil yang sederhana. Letaknya di tepi jalan tanah, yang setiap musim hujan berubah menjadi lumpur, dan di musim kemarau dipenuhi debu. Bangunannya terbuat dari papan, kayu bekas yang warnanya sudah pudar, sambungan-sambungannya mulai renggang. Dan di beberapa sisi terlihat lubang kecil akibat dimakan rayap. Atapnya dari seng yang berkarat, yang jika siang hari memantulkan panas terik, dan jika hujan turun menimbulkan suara bising yang memekakan telinga. Di dalam warung, ada beberapa meja kayu tua yang permukaannya sudah tak rata, penuh goresan, dan di beberapa sudut mulai lapuk. Kursi plastik yang tersedia pun, tak semuanya utuh, ada yang kakinya timpang, ada yang dudukannya retak, dan satu di antaranya terikat dengan kawat agar tetap bisa digunakan. Meski tampak sederhana, warung itu adalah sumber penghidupan satu-satunya. Pagi, seorang wanita yang sudah 8 tahun terakhir menjalani hidup sebagai seorang janda. Sari kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, seluruh tanggung jawab keluarga berada di pundaknya. Tidak ada warisan yang tersisa. Hanya ada sebuah warung kopi yang dulu dibangun bersama suaminya dengan penuh harapan. Sari tidak punya latar belakang pendidikan tinggi. Ia hanya lulusan sekolah dasar. Namun, dalam hatinya, ia memiliki semangat yang jauh lebih besar daripada sekadar ijazah atau gelar setiap hari. Sari memulai aktivitasnya sebelum fajar menyingsing. Jam 3 pagi. Ketika sebagian besar orang masih terlelap, ia sudah terjaga. Ia memanaskan air di tungku, menyiapkan kopi, teh, dan bahan-bahan untuk gorengan. Tangannya terbiasa dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang saat mencuci gelas. Dawn piring, matanya terbiasa melawan kantuk, mengupas bawang, menghaluskan bumbu, dan mengaduk adonan kue. Semua dilakukan dengan langkah yang mantap, meski tubuhnya sering lelah. Setelah semua siap, ia membuka pintu kayu warungnya, menata kursi, lalu duduk sejenak untuk menarik napas. Fajar mulai datang. Langit perlahan berubah dari gelap ke semburat. Jingga, udara pagi membawa aroma kopi yang baru saja diseduh, bercampur dengan wangi gorengan yang menggiurkan. Itulah awal hari bagi sehari-hari yang ia jalani, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak sematawayangnya, Rian. Rian adalah satu-satunya alasan Sari bertahan. Sejak kecil, anak itu sudah menunjukkan kepintarannya. Nilai-nilainya selalu bagus, dan semangat belajarnya tak pernah surut. Bahkan, meski kondisi keluarga serba kekurangan, Rian tidak pernah mengeluh. Ia mengerti bahwa ibunya bekerja keras demi dirinya. Kini, Rian berhasil diterima di sebuah universitas negeri ternama, dengan beasiswa yang menutupi sebagian besar biaya kuliah. Namun, Sari tahu beasiswa itu bukan berarti semua selesai. Masih ada ongkos transportasi, biaya makan, membeli buku, dan kebutuhan sehari-hari yang tetap harus dipenuhi. Di sudut warung, ada sebuah meja kecil yang menjadi tempat favorit Rian. Di sana ia sering duduk sambil menunduk, menulis di buku catatan, atau membaca materi kuliah. Suasana warung yang sederhana tidak pernah menjadi alasan baginya untuk berhenti belajar. Sementara di sisi lain, ibunya melayani pelanggan, tersenyum ramah, meski hatinya sering penuh kegelisahan memikirkan bagaimana menutup kebutuhan bulan itu. Tetangga-tetangga sering melontarkan komentar yang menusuk hati. Ada yang berkata, "Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi? Toh ujung-ujungnya balik ke kampung juga." Ada pula yang bersuara lebih tajam. "Kalau mau realistis, suruh saja anaknya kerja, biar bisa bantu-bantu ibunya. Pendidikan itu mahal, nggak cocok untuk orang susah." Kata-kata seperti itu tak jarang diucapkan tepat di hadapan Sari. Meski sakit, ia memilih untuk menahan diri. Bibirnya tersenyum tipis, tapi dadanya terasa sesak. Bagi Sari, semua hinaan itu hanyalah angin lalu. Ia percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Ia ingin anaknya punya masa depan yang lebih baik, masa depan yang tidak harus
bergantung pada warung kopi kecil seperti ini. Keyakinan itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bangun di pagi buta, terus melayani pelanggan, dan terus mengumpulkan setiap rupiah yang ia bisa. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Sari sibuk menyiapkan pesanan kopi untuk pelanggan yang mampir sebelum berangkat kerja. Di sudut warung, Rian menulis catatan kuliahnya. Sesekali ia menatap ibunya yang bergerak cepat dari meja ke meja, melayani sambil tetap tersenyum. Dalam hatinya, ia berjanji akan membalas semua pengorbanan itu suatu hari nanti. Ia ingin ibunya berhenti bekerja keras, duduk tenang, dan menikmati masa tua dengan damai. Namun, untuk sampai ke sana, masih ada jalan panjang yang harus mereka tempuh. Dan meski warung kopi Sari selalu ramai di pagi hari, bukan berarti semua orang yang datang membawa kebaikan. Ada pelanggan yang datang hanya untuk sekadar duduk, memesan kopi dan berbincang-bincang. Tapi di sela obrolan itu, terkadang terselip kata-kata yang menusuk hati, yang sengaja atau tidak sengaja diarahkan pada Sari dan Rian. Sudah menjadi rahasia umum di kampung itu, bahwa Sari adalah seorang janda yang membesarkan anaknya seorang diri. Orang-orang tahu bahwa kehidupannya sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Mereka juga tahu Ryan mendapat beasiswa kuliah di universitas negeri ternama. Namun, alih-alih merasa kagum, sebagian orang justru melihatnya sebagai sesuatu yang lucu atau bahkan aneh. Suatu pagi, saat warung mulai agak sepi, dua orang ibu-ibu duduk di meja dekat pintu. Sambil menyeruput kopi, mereka berbincang dengan suara yang cukup keras untuk terdengar oleh siapa saja, termasuk Sari. "Saya heran." "Ya," kata salah satunya sambil mengaduk kopinya. "Ngapain maksa kuliah anak kalau hidup saja susah? Toh kalau lulus nanti ujung-ujungnya balik ke kampung ini juga." Yang lain menimpali sambil tersenyum miring. "Betul. Lagian beasiswa itu kan cuma biaya kuliah, makan, ongkos, buku, semua itu dari mana? Jangan sampai nanti malah utang sana-sini." Sari yang sedang membersihkan meja di dekat mereka hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, kata-kata itu menorehkan perih. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, membalas ucapan seperti itu tidak akan mengubah apa-apa. Yang ia butuhkan sekarang adalah tenaga dan fokus untuk tetap bertahan. Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak dan remaja di sekitar rumah pun kadang ikut melontarkan sindiran pada Rian saat Rian berjalan pulang dari kampus atau pergi ke terminal. Selalu saja ada suara-suara mengejek dari sudut gang. "Mahasiswa, nanti kalau udah lulus, jangan lupa buka warung kopi juga ya," teriak seorang pemuda sambil tertawa bersama temannya. Rian menunduk, pura-pura tidak mendengar. Ia tahu bahwa setiap kata itu adalah ujian kesabaran. Ada kalanya, tatapan orang lebih menyakitkan daripada ucapan. Tatapan yang penuh penilaian, seolah mengatakan bahwa usaha mereka sia-sia. Tatapan yang memandang dari ujung kaki sampai kepala, lalu berhenti di pakaian Rian yang sederhana, tas ranselnya yang sudah kusam, dan sepatu yang warnanya memudar. Seakan-akan semua itu adalah bukti bahwa ia tidak pantas berada di kampus ternama. Malam harinya, setelah warung tutup, Sari sering duduk sendirian di kursi dekat pintu, memandangi lampu jalan yang redup. Hatinya gundah. Ia teringat ucapan orang-orang. Tadi pagi, ia teringat tatapan meremehkan yang tak pernah hilang. Ia tahu, hidup ini tidak mudah. Tapi setiap kali rasa lelah dan putus asa mulai datang, ia hanya perlu melihat wajah Rian. Wajah anak itu penuh semangat. Matanya berbinar setiap kali bercerita tentang kuliah, dosen, dan mimpi-mimpinya. Sari tahu, kata-kata orang bisa saja meruntuhkan semangat jika ia membiarkannya. Tapi ia memilih untuk mengubahnya menjadi bahan bakar. Semakin banyak orang meremehkan, semakin ia ingin membuktikan bahwa mereka salah. Ia tidak ingin anaknya hanya menjadi bagian dari lingkaran kemiskinan yang diwariskan turun-temurun. Ryan pun memahami posisi ibunya. Ia sering berkata dalam hati, "Aku harus berhasil. Aku harus membuktikan pada semua orang bahwa ibu benar." Kalimat itu menjadi doa yang ia uleng-yuleng setiap kali ia merasa lelah di tengah tumpukan tugas kuliah. Ia tidak ingin pengorbanan ibunya sia-sia, dan ia tahu satu-satunya cara untuk membalas semua itu adalah dengan kesuksesan. Pagi berikutnya, seperti biasa, Sari kembali membuka warung. Senyum tetap menghiasi wajahnya. Meski ia tahu beberapa orang yang datang bukan hanya ingin minum kopi, tapi juga membawa komentar yang pedas. Rian pun kembali duduk di sudut warung dengan buku catatannya. Mereka berdua sudah terbiasa hidup dalam suasana seperti ini.
Bagi mereka, hinaan adalah suara latar yang akan selalu ada. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Tekad mereka, tekad untuk terus melangkah. Meski setiap langkah terasa berat, tekad untuk membuktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Dan tekad untuk menunjukkan bahwa warung kopi kecil ini, dengan segala hari-hari Sari, tak pernah benar-benar dimulai dengan santai. Sejak ayam jantan pertama berkokok, ia sudah terbangun. Bukan karena alarm, melainkan karena tubuhnya sudah terbiasa dengan ritme kerja yang melelahkan. Jam 3 pagi, ketika udara masih dingin menusuk tulang dan kabut tipis menyelimuti jalanan kampung, ia sudah menyalakan tungku. Api kecil dari kayu bakar mulai menyala, memberikan sedikit kehangatan di ruang dapur yang sempit di atas tangku. Air dalam panci besar mulai. Sari menyiapkan bubuk kopi, daun teh, gula, dan beberapa toples berisi bahan untuk gorengan. Tangannya bergerak cekatan, mencampur adonan tempe mendoan, tahu isi, dan pisang goreng. Wajahnya serius, sesekali menghela napas panjang untuk mengumpulkan tenaga. Bagi orang lain, aktivitas seperti ini mungkin terasa berat, apalagi dilakukan setiap hari tanpa libur. Tapi bagi Sari, ini adalah bagian dari perjuangan. Ia tahu, setiap cangkir kopi yang ia jual, setiap potong gorengan yang dibeli pelanggan, adalah langkah kecil untuk mengantar anaknya menuju masa depan yang lebih baik. Rian masih tertidur di kamar kecil di belakang warung. Ia pulang larut semalam, setelah mengerjakan tugas kelompok di rumah teman. Meski begitu, Sari tidak membangunkannya terlalu cepat. Ia ingin anaknya cukup istirahat, agar bisa fokus belajar di kampus nanti, sekitar pukul 5 pagi. Warung kopi. Mulai udara pagi yang segar bercampur dengan aroma kopi panas, segera memenuhi ruangan. Beberapa pelanggan tetap datang seperti biasa, tukang ojek yang mangkal di ujung jalan, pedagang sayur yang sebentar lagi akan berangkat ke pasar, dan buruh bangunan yang singgah sebentar sebelum bekerja. Mereka duduk, memesan kopi atau teh manis, dan berbincang santai. Rian bangun, mencuci muka, lalu duduk di sudut warung dengan buku catatannya. Di sela kesibukan ibunya, ia mulai membaca materi kuliah hari ini. Suara pelanggan yang bercakap-cakap, suara sendok beradu dengan gelas, dan aroma gorengan menjadi latar sehari-harinya. Meski Rian mendapat beasiswa, Sari tetap harus memikirkan banyak hal. Ongkos angkot ke kampus, makan siang, biaya fotokopi materi kuliah, bahkan sekadar membeli pulpen atau buku tulis, semua itu tidak gratis. Kadang, jika dagangan warung sepi, Sari mengambil pesanan membuat kue dari tetangga. Malam-malamnya dihabiskan untuk mengukus lemper, membungkus kue lapis, atau menggoreng pastel. Ada kalanya tubuhnya terasa sangat lelah. Tangan yang setiap hari berkutat dengan air panas dan minyak goreng mulai kasar dan pecah-pecah. Punggungnya sering nyeri karena terlalu lama membungkuk. Tapi Sari tidak pernah mengeluh di depan Ryan. Ia tidak ingin anaknya merasa bersalah atau terbebani. Baginya, semua lelah itu akan terbayar jika suatu hari nanti Rian berhasil meraih cita-citanya. Pernah suatu kali, hujan deras turun sejak sore hingga malam. Warung sepi, hanya ada beberapa pelanggan yang datang. Saat itu, Sari duduk di kursi dekat pintu, menatap jalan yang becek. Uang hasil penjualan hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Tapi ia tetap mencoba tersenyum ketika Rian pulang dari kampus. Ia hanya berkata, "Besok pasti lebih ramai," sambil berharap dalam hati agar benar-benar terjadi. Rian, meski tak selalu mengatakannya, tahu betul pengorbanan ibunya. Karena itu, ia berusaha membantu sebisa mungkin. Kadang ia menerima pekerjaan sambilan mengetik skripsi atau membuat desain sederhana untuk teman-temannya. Uang hasil pekerjaan itu ia berikan pada ibunya, walau Sari sering menolak. "Pakai saja untuk ongkosmu," kata Sari. "Tapi Bu, sudah, Ibu bisa cari rezeki. Tugasmu cuma belajar yang rajin." Perbincangan singkat itu sering berulang. Sari tidak ingin Rian terbebani. Meski begitu, Sari tetap sadar, perjuangan ini panjang. Setiap hari adalah ujian kesabaran dan kekuatan. Kadang, ia harus memilih antara membeli bahan dagangan atau membayar uang listrik. Kadang, ia menunda membeli baju baru, meski yang lama sudah kusam. Demi membeli buku yang dibutuhkan Rian, semua keputusan itu ia ambil tanpa ragu. Karena ia tahu mana yang tidak semua perjuangan berjalan mulus. Ada hari-hari yang begitu berat, seolah dunia menguji keteguhan hati Sari. Dan salah satu hari terberat itu datang tanpa diduga. Pagi itu, hujan turun deras sejak subuh. Langit kelabu, udara dingin, dan suara
Gemericik air hujan memantul di atap seng warung kopi. Jalanan sepi. Orang-orang lebih memilih berteduh di rumah daripada mampir minum kopi. Sari duduk di kursi dekat pintu, memandangi gerimis yang tak kunjung reda. Siang hari, hujan mulai mereda, dan beberapa pelanggan mulai berdatangan. Sari berusaha tetap semangat, menyambut setiap tamu dengan senyum seperti biasa. Namun, tanpa ia sadari, ada seseorang yang duduk di sudut warung. Wajahnya asing. Ia memesan kopi dan gorengan, lalu duduk lama sambil memainkan ponselnya. Setelah selesai, ia berdiri dan berjalan keluar, meninggalkan uang di meja sori yang sit-down. Melayani pelanggan lain, tidak langsung memperhatikan. Baru setelah warung mulai sepi lagi, ia mendekati meja itu untuk mengambil uang. Namun saat membuka laci tempat ia menyimpan hasil penjualan, wajahnya langsung pucat. Uang yang sejak pagi ia kumpulkan, semua lembaran yang rencananya akan digunakan untuk membayar uang kos Rian, raib entah kemana. Kakinya terasa lemas. Ia memandangi laci itu lama, seolah berharap uang itu akan muncul kembali jika ia terus menatapnya. Tapi kenyataan tidak berubah. Ada pelanggan yang tega memanfaatkan kelengahannya. Sore itu, hujan kembali turun. Sari duduk diam di kursi dekat pintu. Matanya kosong. Hatinya penuh rasa khawatir. Besok adalah batas waktu pembayaran kos Rian di kota. Tanpa uang itu, ia tidak tahu harus bagaimana. Pikiran buruk mulai datang. Apakah Rian harus berhenti kuliah sementara? Apakah ia harus meminjam uang ke tetangga? Tapi ia tahu, meminjam bukan hal mudah. Apalagi ketika banyak orang sudah terlanjur memandangnya rendah. Rian pulang sore itu dengan langkah tergesa. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tersenyum ketika melihat ibunya. "Bu, tadi di kampus ada kuliah tambahan," katanya sambil meletakkan tas. Namun ia segera menyadari ada yang berbeda dari raut wajah ibunya. "Ibu kenapa?" tanyanya pelan. Sari berusaha tersenyum, meski bibirnya bergetar. "Tidak apa-apa nak, ibu cuma capek." Tapi tatapan Rian menuntut kejujuran. Sari akhirnya menceritakan kejadian siang tadi. Rian terdiam, ada rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur jadi satu. Namun ia menahan diri. Ia tahu ibunya sudah cukup terbebani. "Nanti aku coba cari kerja sambilan lagi, Bu, biar bisa bantu bayar kos," ucapnya tegas. Sari menggeleng. "Tugasmu belajar. Ibu yang akan urus ini." "Tapi Bu, tidak usah. Ibu pasti bisa cari rezeki lagi." Percayalah, malam itu Sari tak banyak tidur. Ia memikirkan cara mendapatkan uang dalam waktu singkat. Sebelum matahari terbit, ia sudah berjalan ke pasar membawa keranjang. Ia menawarkan kue buatannya ke pedagang-pedagang lain, berharap ada yang mau membelinya secara grosir. Sebagian menolak, sebagian hanya membeli sedikit. Tapi sedikit demi sedikit, uang terkumpul. Hari itu, ia bekerja tanpa henti. Warung kopi dibuka lebih awal dan ditutup lebih malam dari biasanya. Tubuhnya lelah, tangannya pegal, tapi ia terus bergerak. Ia tidak mau anaknya merasa malu atau khawatir soal biaya kos. Ia tidak mau pendidikan Rian terganggu hanya karena kehilangan uang. Sore menjelang malam, Sari menghitung hasil penjualan hari itu. Belum cukup, masih kurang. Namun ia tidak menyerah. Ia mengambil beberapa toples kue yang tersisa, lalu berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan dagangan. Beberapa orang membeli, sebagian menolak. Ia tidak peduli pada tatapan aneh yang diberikan orang-orang. Yang ia pikirkan hanya satu: bagaimana besok uang kos Rian bisa dibayar. Ketika malam benar-benar larut, Sari pulang dengan langkah berat. Tapi kali ini bibirnya tersenyum. Uang yang terkumpul memang pas-pasan, tapi cukup untuk membayar kos bulan ini. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya ia berhasil melewati satu rintangan besar. Rian memeluk ibunya malam itu. Pelukan yang erat, hangat, dan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Bu. Aku janji, semua ini tidak akan sia-sia." Sari hanya membalas dengan senyum dan usapan lembut di kepala anaknya. Sejak subuh, suara ayam berkokok sudah memecah kesunyian desa. Udara pagi masih lembut menyapa kulit, tapi di dalam hati Siti, udara itu terasa berat. Ia duduk di kursi kayu di sudut warung kopi kecilnya, menatap meja yang hanya terisi 2 gelas. Kosong. Warung itu memang sederhana, berdinding papan yang mulai memudar warnanya, dengan atap seng yang sesekali berderit ketika angin berhembus kencang. Di atas meja, sebuah buku catatan tebal terbuka, penuh coretan angka, catatan utang, dan daftar belanja harian. Setiap lembar buku itu seperti mencatat perjuangan hidupnya.
Dari membeli gula yang harganya terus naik, sampai harus berhutang kopi pada tengkulak, semua demi tetap membuka warung kecil ini, yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk biaya hidup mereka. Anaknya, Rani, baru saja berangkat kuliah. Ia mendapatkan beasiswa penuh, namun biaya hidup di kota masih harus dipenuhi. Ongkos transportasi, makan, bahkan untuk membeli buku-buku tambahan, semua itu menjadi beban di pundak Siti. Tidak jarang, Siti harus mengencangkan ikat pinggang, mengurangi jatah makan, hanya untuk mengirimkan uang ke anaknya. Pagi itu, warungnya sepi. Hanya ada beberapa pelanggan setia yang datang untuk menyeruput kopi hitam panas sambil berbincang ringan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Siti bertahun-tahun. Beberapa di antara mereka tahu perjuangan Siti. Namun tak sedikit yang justru memandang rendah. Seringkali telinga Siti mendengar bisikan yang menyakitkan tentang betapa nekatnya ia menyekolahkan anaknya setinggi itu. Seolah-olah itu hanya mimpi yang mustahil dicapai. Janda miskin, mau kuliahin anak, nanti juga berhenti di tengah jalan. Begitu kata sebagian orang yang tak segan melontarkan komentar. Bahkan ada yang tertawa ketika Rani pertama kali berangkat ke kota. Seolah keberangkatannya hanya akan menjadi bahan lelucon. Namun Siti tidak pernah membalas kata-kata itu. Ia hanya menunduk, menguatkan hati, dan berjanji pada dirinya sendiri. Anaknya harus sampai lulus. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ditempuh. Sore hari, Siti masih duduk di warung. Kini ditemani lampu bohlam redup yang menggantung di tengah ruangan. Tangannya sibuk menulis di buku catatan, menghitung sisa modal yang ada. Sesekali ia menghela napas panjang. Modalnya semakin menipis. Sementara tagihan listrik sudah menunggu di ujung bulan. Di luar, suara kendaraan jarang terdengar, menandakan warungnya akan segera tutup tanpa banyak keuntungan hari itu. Malam pun tiba. Siti menutup buku catatan, mematikan lampu warung, dan melangkah menuju rumahnya yang berada tepat di belakang warung. Di kamar yang sempit, ia mengambil ponselnya yang sudah mulai usang. Di layar, ada pesan dari Rani. "Bu, Rani dapat nilai tertinggi di kelas hari ini. Dosen bilang, Rani punya potensi besar." Senyum tipis terukir di wajah Siti. Meski lelah menggerogoti tubuhnya, kabar itu seperti obat yang membuat hatinya hangat. Ia membalas dengan singkat, "Ibu bangga sama kamu, Nak. Terus semangat belajar." Setelah itu, ia berbaring di kasur tipisnya, memandangi lenggit-lenggit yang mulai lapuk. Matanya perlahan terpejam, namun pikirannya masih penuh dengan rencana untuk esok hari. Ia tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak hari-hari sulit yang menunggu, tapi ia juga tahu satu hal. Cinta seorang ibu, apalagi untuk anak satu-satunya, mampu membuatnya bertahan dari apapun. Siti tidak pernah mengeluh. Di hadapan Rani, ia selalu berusaha terlihat tegar, meski di balik senyumnya tersimpan rasa khawatir yang besar. Karena baginya, melihat anaknya berdiri di panggung kelulusan nanti, akan menjadi hadiah yang dibayar dengan setiap tetes keringat dan air mata yang ia sembunyikan dari dunia. Dan malam itu, di tengah kesunyian, ia berdoa dalam hari, berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melanjutkan langkah esok, dan agar anaknya kelak membuktikan bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk meraih mimpi. Pagi itu, langit kota tampak cerah, udara terasa sejuk, angin berhembus pelan, seolah ikut merayakan momen penting dalam hidup Sinta dan Dani. Di dalam kamar sempitnya, Sinta duduk di depan cermin kecil. Tangannya bergetar saat ia mencoba merapikan jilbab tuanya yang sudah mulai pudar warnanya. Ia mematut-matut diri, memastikan penampilannya layak untuk menghadiri acara kelulusan anak semata wayangnya. Baju yang ia kenakan bukan baju baru, melainkan kebaya lama peninggalan ibunya. Warnanya sudah agak kusam, tetapi tetap ia kenakan dengan penuh rasa bangga. Di matanya, hari ini bukan tentang baju baru atau sepatu mahal, melainkan tentang kebahagiaan melihat perjuangan anaknya sampai di garis akhir. Sinta menatap cermin itu sekali lagi, dan sejenak matanya berkaca-kaca. Terlintas semua kenangan pahit bagaimana ia menahan lapar agar Dani bisa makan. Bagaimana ia rela bekerja hingga larut malam demi biaya hidup, dan bagaimana ia tetap tersenyum meski sering dihina. Semua itu hari ini terasa terbayar di ruang tamu. Dani sudah berdiri rapi dengan toga dan jas hitamnya. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Melihat ibunya keluar dari kamar, Dani tersenyum lebar, lalu menghampirinya. Ayah menggenggam tangan ibunya erat, seolah ingin mengatakan bahwa semua pencapaian ini tidak akan pernah ada tanpa perjuangan.
Sinta. Perjalanan menuju aula kampus terasa panjang. Setiap langkah Sinta diiringi rasa haru yang sulit diungkapkan. Di lokasi, suasana begitu meriah, orang tua, keluarga, dan para wisudawan memenuhi ruangan. Sinta sempat merasa canggung melihat para orang tua lain yang tampil mewah dengan pakaian indah dan perhiasan berkilau. Beberapa di antaranya adalah orang tua dari Montman Danny yang dulu sering meremehkannya. Mereka melirik ke arahnya. Ada yang tersenyum basa-basi. Ada juga yang masih memandang dengan tatapan merendahkan. Namun Sinta tidak lagi merasa terintimidasi. Acara dimulai, satu persatu nama wisudawan dipanggil. Saat nama Danny disebut, suara tepuk tangan bergemuruh. Danny melangkah mantap menuju panggung. Namun yang membuat Sinta hampir tak percaya adalah ketika pembawa acara mengumumkan bahwa Danny lulus dengan predikat cum laude, bahkan menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik di fakultasnya. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang tak terbendung. Matanya berair, tetapi bibirnya tersenyum lebar. Di tengah sorak-sorai, Danny menerima ijazah dan penghargaan itu, lalu menunduk dalam kepada seluruh dosen di panggung. Namun sebelum kembali ke tempat duduknya, Danny menghampiri ibunya yang duduk di deretan kursi tamu. Ia berlutut di hadapan Sinta, lalu memeluknya erat. Suasana menjadi hening sejenak. Beberapa orang mulai terharu melihat pemandangan itu. "Ibu, ini semua untuk Ibu. Terima kasih sudah percaya sama aku." Meskipun orang lain meremehkan, bisik Danny dengan suara bergetar. Sinta memeluk anaknya lebih erat lagi. "Nak, Ibu yang harusnya berterima kasih. Kamu sudah membuat semua kerja keras. Ibu tidak sia-sia. Kamu sudah buktikan pada dunia bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya." Jawabnya sambil menahan isak. Setelah acara selesai, beberapa orang yang dulu pernah menghina mulai mendekat. Ada yang mencoba mengucapkan selamat, ada pula yang tersenyum, kikuk, seolah menyesal dengan ucapan mereka di masa lalu. Sinta menerima semua ucapan itu dengan sopan, tanpa dendam. Dalam hatinya, ia hanya merasa lega bahwa hari ini anaknya berdiri tegak dengan prestasi yang gemilang, membuktikan bahwa kerja keras, doa, dan cinta seorang ibu bisa mengalahkan segala rintangan. Matahari siang itu terasa lebih hangat dari biasanya. Sinta dan Danny berjalan keluar aula sambil bergandengan tangan. Dunia mungkin masih sama, tetapi bagi mereka, hari ini adalah awal dari babak baru, babak di mana mereka tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai meraih mimpi yang dulu hanya mereka. Bisikan di tengah malam. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Lestari. Warung kopi kecilnya terasa berbeda sejak pagi. Langit cerah, matahari bersinar hangat, dan udara terasa penuh harapan. Ia duduk di bangku kayu di depan warung, sambil menatap jalanan yang mulai ramai. Tangannya sibuk merapikan toples-toples berisi kue kering. Tapi pikirannya terus melayang pada satu hal. Hari ini adalah hari wisuda anaknya, Arga. Beberapa tahun lalu, ketika Arga memutuskan untuk kuliah, banyak orang mencibir. Sebagian mengatakan, itu hanya mimpi yang terlalu tinggi untuk ukuran anak penjual kopi. Ada yang bahkan terang-terangan berkata, bahwa nanti Arga akan menyerah di tengah jalan, karena tidak kuat membayar biaya hidup di kota. Tapi Lestari tidak pernah menghiraukan. Ia hanya percaya pada satu hal, anaknya pintar, rajin, dan memiliki tekad yang kuat. Itu sudah cukup menjadi alasan baginya untuk mendukung Arga sepenuh hati, meski harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kini semua pengorbanan itu akhirnya membuahkan hasil. Lestari memandangi selembar undangan wisuda yang semalam diberikan. Arga, tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Bu, Arga nggak akan ada di sini kalau bukan karena Ibu," begitu kata anaknya semalam, sambil memeluknya erat. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinga Lestari. Siang itu, Lestari menutup warungnya lebih awal. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dengan jarik batik yang sudah ia simpan bertahan-tahan untuk momen istimewa. Meski tak ada perhiasan mahal atau riasan mewah, wajah Lestari tampak bercahaya. Ia naik angkot menuju kampus tempat wisuda. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar-debar, membayangkan saat ia akan melihat anaknya mengenakan toga. Ketika sampai di aula kampus, Lestari sedikit gugup. Aula itu megah, penuh dengan orang-orang yang berpakaian rapi dan wangi. Ia menunduk sebentar, merasa canggung
tapi segera menguatkan hati. Ia datang bukan untuk membandingkan diri, tapi untuk melihat buah dari semua kerja kerasnya. Acara dimulai, dan satu persatu nama wisudawan dipanggil. Lestari main kari-kari Arga, di antara barisan toga hitam dan topi persegi. Sampai akhirnya, namanya terdengar lantang. Arga Saputra. Dengan predikat cum laude, seperti tersambar petir bahagia, Lestari berdiri sambil menepuk tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia melihat anaknya berjalan ke panggung dengan senyum lebar, menerima ijazahnya. Cahaya lampu memantul di wajah Arga. Dan Lestari merasa seolah seluruh dunia berhenti sejenak, hanya untuk momen itu. Di antara kerumunan, tamu Andengen, Lestari melihat beberapa wajah yang tak asing. Orang-orang yang dulu sering meremehkan, kini menatap Arga dengan kagum. Bahkan ada yang saling berbisik. Beberapa dari mereka melirik ke arah Lestari, seolah menyadari bahwa kata-kata mereka dulu kini tak berarti apa-apa. Lestari hanya tersenyum, tipis. Bukan senyum sombong, tapi senyum kemenangan dalam diam. Setelah acara selesai, Arga berlari menghampiri ibunya. Di tangannya, ia memegang buket bunga sederhana yang ia beli dari hasil tabungan kecilnya. "Buat ibu," katanya sambil menyerahkan bunga itu. Lestari memeluknya erat, seakan tak ingin melepaskan. Mereka berjalan keluar aula, melewati orang-orang yang kini memberi ucapan selamat. Ada yang bahkan mencoba berkekap-kekap dengan Lestari, memuji kegigihan Arga. Dalam hati, Lestari hanya berkata pada dirinya sendiri, "Inilah jawaban dari semua hinaan." Bukan dengan membalas kata-kata mereka, tapi dengan membuktikan. Di pulang, Lestari duduk di angkot bersama Arga. Mereka tak banyak bicara, tapi hati mereka saling mengerti. Warung kopi kecil itu mungkin tetap sederhana, hidup mereka mungkin masih pas-pasan. Tapi kini Lestari tahu satu hal. Masa depan anaknya terbentang luas, dan semua yang dulu dianggap mustahil, kini telah menjadi nyata. Hari itu, warung kopi kecil di pinggir jalan menjadi saksi sebuah cerita besar. Cerita tentang seorang ibu yang tidak menyerah pada keadaan, dan seorang anak yang mengubah hinaan menjadi kebanggaan. Dan sejak hari itu, siapapun yang lewat dan melihat warung itu tak lagi memandang rendah, karena mereka tahu, dari tempat kecil itu lahir seseorang yang telah menorehkan prestasi besar.